Dorna resmi rilis jadwal MotoGP 2020. Jadwal MotoGP 2020 resmi dirilis Dorna Sport selaku pengelola MotoGP. Total ada 13 balapan yang akan digelar di MotoGP 2020 dengan peluang 3 seri balapan tambahan. Dorna akan menggelar 13 balapan di kawasan Eropa untuk MotoGP 2020, sirkuit Jerez, sirkuit Red Bull Ring, sirkuit Misano, sirkuit Aragon, dan sirkuit Valencia masing-masing akan menggelar 2 balapan. Balapan akan dimulai dengan MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez pada 19 Juli mendatang. Sementara balapan terakhir akan berlangsung di MotoGP Valencia pada 15 November mendatang. Jadwal MotoGP 2020 berpeluang bertambah menjadi 17 seri balapan termasuk MotoGP Qatar. Dorna akan memilih 3 dari 4 balapan di luar Eropa, yakni MotoGP Amerika Serikat, MotoGP Argentina, MotoGP Thailand, dan MotoGP Malaysia untuk dimasukkan ke jadwal MotoGP 2020. Pihak Dorna Sport menyatakan kepastian 3 seri tambahan di luar Eropa akan ditentukan paling lambat sebelum 13 Juli mendatang. Dorna Sport juga memastikan MotoGP 2020 tidak akan bergulir lebih dari 13 Desember 2020 jika ada 3 seri tambahan. Seluruh balapan MotoGP 2020 akan digelar tanpa penonton. Berikut adalah jadwal resmi MotoGP 2020 sementara yang dirilis Dorna Sport. Danilo Petrucci tersanjung dapat tawaran dari 4 kejuaraan sekaligus. Danilo Petrucci saat ini memang sedang ketar-ketir, mengaku dirinya bakal terdepak dari Ducati Team pada akhir musim nanti. Masa depannya di MotoGP jadi menggantung. Meski begitu, ia justru mengaku dapat tawaran dari 4 kejuaraan balap sekaligus. Selain masih mempunyai kesempatan bertahan di MotoGP, Petrucci mengaku sudah dapat tawaran dari Superbike serta Rally Dakar dan Motocross. Peristiwa ini tentu sangat jarang dialami oleh seorang rider MotoGP yang biasanya hanya dapat tawaran dari Superbike ketika masa depannya terkatung-katung. Soal masa depan, tak banyak yang bisa dibicarakan, kecuali bahwa saya benar-benar tenang dan termotivasi. Pion mana yang akan bergerak di atas papan catur belum bisa diprediksi, karena ada rider lain juga bergerak dan semua belum pasti. Contohnya, masa depan Dovizioso dan Valentino Rossi, kata Danilo Petrucci. Di MotoGP, Petrucci tengah mengincar tempat di Aprilia Racing dan KTM, yang masing-masing berpeluang ditinggalkan Andrea Iannone dan Pol Espargaro. Di Superbike, Petrucci bisa membela Aruba IT Racing Ducati, namun ia juga kabarnya telah mendapat tawaran dari Honda. Rider 29 tahun ini pun sempat mengaku tertarik ikut dalam kejuaraan ekstrim Rally Dakar karena disiplinnya sangat berbeda dari road race. Di sisi lain, ia juga pecinta berat motocross dan sangat intensif berlatih dengan metode itu. Alhasil, tawaran pun datang dari kedua ajang tersebut. Memang benar, saya dapat beberapa tawaran. Kami bicara soal Rally Dakar, Superbike, dan motocross. Jelas, semua ini membuat saya sangat tersanjung. Tapi saya belum mengakhiri evaluasi apapun. Saya juga menyadari bahwa itu semua adalah rencana cadangan, karena opsi utama saya adalah bertahan di MotoGP, kata Petrucci. Sahabat sekaligus tandem Andrea Dovizioso ini pun mengaku tak mau terlalu berlarut-larut dalam kesedihan usai terdepak dari Ducati Team. Ia yakin pengalaman-pengalaman serupa yang sudah pernah ia jalani bakal menguatkannya di masa depan. Selama bertahun-tahun, saya kerap menghadapi situasi yang bisa membuat kaki lemas. Tapi dengan kerja keras dan keputusan-keputusan kecil yang penting menuju impian besar, saya selalu bisa keluar dari situasi buruk itu. Ini semua bagian dari pekerjaan saya. Meski pahit, ini manusiawi dan normal saja. Tutup Danilo Petrucci. Pol ke Repsol Honda, KTM tolak paksa Pedrosa. Manajer tim KTM MotoGP, Mike Leitner, memastikan Pol Espargaro berpeluang bergabung dengan Marc Marquez di Repsol Honda mulai MotoGP 2021. Leitner juga enggan memaksa Dani Pedrosa kembali dari pensiun. Pol dalam sepekan terakhir santer dikabarkan akan pindah ke Repsol Honda usai MotoGP 2020. Pembalap asal Spanyol itu
diplot sebagai pengganti Alex Marquez yang kontraknya tidak akan diperpanjang Repsol Honda. Leitner memastikan Pol berpeluang pindah ke Repsol Honda. Pria asal Austria itu masih berharap KTM bisa mempertahankan Pol di MotoGP musim depan. Apakah Pol akan pergi? Menurut saya belum 100%. Kami punya musim di depan mata dan kami ingin membuat perubahan. Pembalap kami juga mempunyai target ambisius. Kami sadar Pol bisa meninggalkan KTM. Tentu, itu sebabnya kami harus memiliki skenario untuk masa depan. Tentu saya berharap situasinya berbeda. Jika tidak, kami akan berbicara dengan pembalap lain, kata Mike Leitner. Leitner kemudian merespon rumor KTM akan menggunakan jasa Dani Pedrosa jika Pol Espargaro hengkang dari KTM. Pedrosa, yang merupakan mantan rekan setim Marc Marquez di Repsol Honda, saat ini berstatus sebagai pembalap tes KTM. Leitner memastikan KTM tidak akan memaksa Dani Pedrosa kembali dari pensiun. Terlebih, The Spanish Moor sempat menolak tawaran status pembalap wildcard bersama KTM. Kami harus bertanya kepada Pedrosa. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. KTM tidak mau meyakinkan pembalap untuk kembali ke MotoGP. Menurut saya, Pedrosa tidak mau peran itu. Kami sudah melewati masalah itu. Itu sebabnya kami hanya berbicara dengan pembalap yang masih aktif untuk MotoGP 2021, kata Leitner. Bukan hanya KTM dan Repsol Honda yang berusaha mendapatkan tanda tangan Pol Espargaro. Manajer Pol, Homer Bosch, memastikan adik kandung Alex Espargaro itu juga melakukan negosiasi dengan Ducati. Komentar Marc Marquez tentang jadwal baru MotoGP 2020. Marc Marquez sepertinya paling menunggu jadwal baru MotoGP 2020. Buktinya menjadi pembalap MotoGP pertama yang berkomentar di media sosial. Hal itu ia ungkapkan di media sosial Twitter sekaligus memajang foto terbaru MotoGP 2020. Jadwal baru MotoGP 2020 sudah keluar. Tidak sabar untuk cepat-cepat balapan dan beraksi lagi, tulis Marc Marquez. Tentunya bukan hanya Marc Marquez yang riang gembira dengan dilansirnya jadwal baru MotoGP 2020. Pembalap MotoGP sejatinya sudah membalap sejak ronde pertama MotoGP Qatar awal Maret lalu. Akibat pandemi virus corona, membuat jadwal MotoGP musim ini mengalami banyak penyesuaian sampai pembatalan. Mulai dari MotoGP Qatar karena wabah virus corona menyebar secara global, hingga akhirnya beruntun ronde MotoGP Thailand, Argentina, dan Amerika Serikat ikut dibatalkan. Otomatis, kondisi darurat wabah virus corona juga menambah lama penundaan jadwal MotoGP 2020. Bahkan, ada ronde MotoGP yang kembali dibatalkan seperti Jerman, Belanda, dan Finlandia. Kemudian berlanjut MotoGP Inggris, Australia, dan Jepang serta paling terakhir adalah MotoGP Italia di sirkuit Mugello. Setelah menunggu sekian lama, Marc Marquez tentu saja riang gembira. Begitu juga fanatikan MotoGP yang sudah tak sabar menyaksikan hingar-bingar MotoGP 2020 yang tertunda berbulan-bulan lamanya. Fabio Quartararo coba yakinkan Valentino Rossi gabung Petronas Yamaha SRT. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, memiliki cara untuk meyakinkan Valentino Rossi agar bergabung dengan timnya. Valentino Rossi dan Fabio Quartararo berpeluang terlibat dalam program pertukaran antara Monster Energy Yamaha dan Petronas Yamaha SRT. Monster Energy Yamaha dan Fabio Quartararo telah sepakat untuk menaikkan kontrak selama 2 tahun mulai MotoGP 2021. Sementara itu, Valentino Rossi yang dipastikan keluar dari Monster Energy Yamaha membuka peluang untuk mengadu nasib di Petronas Yamaha SRT. Hingga saat ini, belum ada kepastian resmi antara Rossi dengan tim independen asal Malaysia tersebut. Pembalap berjuluk The Doctor tersebut masih belum yakin untuk bertahan di MotoGP musim depan lantaran hasil kurang memuaskan pada 2019. Rossi hanya mencetak 2 kali hasil podium pada MotoGP 2019. Itu merupakan pencapaian terburuknya sejak periode sulit di Ducati pada 2011 hingga 2012. Masalah susunan mekanik menjadi isu yang diyakini bakal menjadi perdebatan alot antara Rossi dan Petronas. Rossi gemar memboyong seluruh mekaniknya.
Dua kru di antaranya bahkan sudah membantu Rossi sejak debut di kelas utama pada tahun 2000. Di sisi lain, Petronas SRT juga enggan merombak susunan mekanik mereka. Rossi memang boleh membawa mekanik sendiri tetapi tidak semuanya. Quartararo memiliki argumen untuk meyakinkan Rossi agar mau bergabung dengan Petronas Yamaha SRT, terutama soal lingkaran kerja. Saya akan memberitahunya bahwa tim ini adalah sebuah keluarga. Saya adalah orang yang ketika bekerja bisa fokus 100% dengan tugas saya. Jika saya harus bekerja secara maksimal dalam 10 jam. Akan tetapi, ketika saya selesai, saya senang bercanda dengan orang di sekitar saya sampai waktunya kembali untuk bekerja. Kombinasi profesionalisme dan suasana yang menyenangkan itulah yang mendefinisikan tim kami, kata Fabio Quartararo. Quartararo bahkan tidak yakin tim Monster Energi Yamaha bekerja dengan lebih profesional ketimbang Petronas Yamaha SRT. Saya tidak tahu bagaimana tim pabrikan bekerja, namun saya ragu mereka lebih profesional daripada kami, kata Quartararo. Sementara itu, kepala tim Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, mengatakan bahwa negosiasi dengan Rossi berjalan dengan baik. Belum ada tanda tangan. Tetapi, saya berharap segalanya bisa selesai sebelum kejuaraan dimulai bulan depan, kata Razlan Razali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.